Halo teman-teman semua, balik lagi di tutorial praktikum perancangan sistem digital. Kembali lagi sebelumnya, Aldo perwakilan dari Haslab Digital yang akan menjelaskan terkait modul 5 di sini, yaitu Circular Circuit Design. Model struktural ini sebetulnya lanjutan dari dua model yang sebelumnya, yaitu ada data flow sama behavioral. Nah, sifatnya kalau untuk struktural ini dia hybrid, jadi sebetulnya dia gabungan dari dua model yang sebelumnya tadi. Di struktural ini kita biasanya pakai ya, ketika rangkaian kita itu udah semakin kompleks. Nah, yang disupport di struktural model ini itu adalah modularity. Modularity seperti konsep atau pemahaman pada bahasa pemrograman lain itu sebetulnya mirip-mirip. Kalau misalnya di bahasa pemrograman lain, biasanya kalau misalnya kita mau melakukan modular, kita bikin function biar kita nggak perlu nge-coding banyak-banyak gitu untuk fungsi yang sama. Di VHDL itu juga sama, kita bikin semacam function, tapi di sini sebutannya itu komponen. Jadi kita definisiin komponen yang kira-kira bakal kepake berkali-kali, itu jadi satu rangkaian aja gitu. Nanti kita tinggal panggil aja di program utamanya atau entity utamanya. Kita sebut entity utama itu sebagai top level. Nah, sedangkan komponen ini dia sebagai lower level. Contoh, ya, di modul di diagram ini ada dua rangkaian NOR yang diulangkan. Nah, sebetulnya kalau misalnya NOR itu masih gampang, kita nggak perlu sampai modular, tapi sebagai contoh aja, kalau misalnya dia diulang, kita bisa bikin satu NOR ini jadi sebuah komponen, habis itu nanti kita tinggal panggil aja di komponen NOR nih. Kita buat dua NOR nanti di top levelnya, di entity utamanya. Berarti di sini entity utamanya itu yang ini ya, gede kotak ini ya, ini entity utamanya. Nah, itu kan yang versi gampangnya. Kalau untuk yang penerapan aslinya gitu ya, contohnya, misalnya kita pengen bikin 8 multiplexer gitu, ada 8 multiplexer di rangkaian kita. Kalau misalnya kita bikin satu-satu, itu kepanjangan kan. Nah, daripada kita bikin sepanjang itu, ini kita bikin satu multiplexer aja, satu komponen, nanti tinggal kita panggil gitu, bagian top levelnya. Terus nanti, ini kan jadi satu entity doang nanti sebenarnya, yang NOR ini. Kita buat menghubungkannya dengan rangkaian yang lain gitu ya, sama dipanggil ya, di top levelnya, itu nanti pakai yang namanya port map. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini di port map. Untuk pengertian port map sendiri itu kalian bisa baca di modul ini. Sama nanti ada juga generic map. Biar lebih jelasnya, kita bakal langsung ke programming sectionnya aja. Nah, di sini kita bakal bikin rangkaian yang namanya 3 bit ripple carry adder ya. Di sini ada 3 full adder ya. Sebagai top level entity-nya itu nanti yang gede ini. Nah, full adder ini dia bakal jadi komponennya, bakal jadi lower levelnya. Oke, langsung aja kita buat rangkaiannya. Nah, nanti di pas programmingnya ya, itu baiknya kalian pisahin aja foldernya. Jadi kalian bikin folder buat buat top levelnya sendiri, ini yang modul 5.phd ini dia buat top levelnya. Terus komponennya nanti kalian definisiin sendiri di folder lain. Nanti tinggal dikompil aja dulu. Kalau misalnya kalian punya rangkaian lain gimana ya, mau di modular, ya udah tambahin lagi aja satu folder terus bikin rangkaian di situ. Nah, sekarang kita mulai dari bikin lower levelnya dulu ya, bikin dari komponennya. Kita bikin komponen full header dulu, yang satu full header dulu. Oke, di entity-nya berarti entity dari full header. Terus portnya, kalau misalnya di full header itu ada 3 inputan, ada A, B, sama carry input ya. Ini mereka input terus 1 bit aja di sini. Nah, kita bisa langsung define mereka dari awal nilainya. Jadi misalnya pas awal kita sintesis, kita compile gitu VHDL-nya, mereka nilai awalnya itu starting point-nya sama dengan 0. Jadi langsung A-nya itu bit A-nya 0, bit B-nya 0, carry input-nya 0. Terus buat output-nya kita punya sum. Ya, sum ini nanti bakalan hasil penjumlahan antara bit A sama bit B. Terus ada carry out. Carry out itu nanti buat tampung overflow dari hasil penjumlahan. Jadi nanti kalau misalnya A sama B-nya itu nilainya lebih gitu ya dari bitnya,
nanti carry outnya itu bakalan bernilai 1. Oke, sebenarnya konsep full header aja sih ini kita nggak usah define karena mereka output kan. Oke, kita udah punya entity-nya. Ini ditutup dulu. Sekarang kita bisa lanjut ke arsitekturnya. Nah, di bagian arsitektur ini kita bakal pakai data flow aja. Sebetulnya kalian bisa campur ya, mau behavioral mau data flow, tapi di sini kita pakai data flow buat full header. Ini buat terus kita mulai dari dulu sekarang. Nah, kita mulai dari sum dulu ya. Buat sum, buat S-nya ini yang paling gampang, paling simpel itu dia nanti itu hasil dari A di XOR sama B, habis itu di XOR lagi sama carry input. Nah ini sumnya nih buat full header. Terus satu lagi itu ada carry out kan. Carry out ini lumayan panjang, yaitu nanti hasil dari A di XOR sama B ya, yang tadi output dari A XOR sama B ini itu bakalan di AND sama carry input. Terus ya mereka juga bakal di OR sama hasilnya tadi ya, hasil AND ini bakal di OR sama hasil AND bit A sama bit B. Artinya kayak gini, buat lebih lengkapnya kalian bisa lihat diagram full header yang ada half header sama half header digabungin. Nah, itu cara kerjanya kurang lebih kayak gini, sesuai sama yang ditulis ini logikanya. Oke, sekarang kita udah punya komponennya. Kita udah punya komponen full header. Sekarang kita bakal buat top levelnya. Nah, buat top levelnya, nah, berarti entity itu triple carry header kan. Aja triple carry header. Portnya ya, sebentar. Oke, buat portnya ini berarti sama, kita ikutin yang ada di modul. Di sini kan entity-nya ada 3 bit berarti ya, 3 bit A sama B juga 3 bit, terus ada hasil sumnya, terus buat outputnya itu ada C2 sama C-in. Nah, C2 ini nanti kita anggap aja sebagai C-out. Terus buat sinyal yang di dalam sini nanti kita pakai intermediate sinyal yang ada di dalam sini, ada CO sama CO1. Oke, berarti buat portnya itu ada tadi kan ada A sama B, dia itu input std logic vector, nilainya 3 kan 2 berarti ya, kan 3 bit soalnya 2 down to 0. Nah, terus ini kita langsung inisiasi aja nilai awalnya, nanti itu 000. Terus kita juga punya carry input. Carry input ini dia std logic terus 1 bit aja. Input std logic 1 bit. Kita inisiasi nilainya 0. Terus ada carry out. Sebetulnya kan nggak perlu inisiasi sih, bebas lah itu ya. Di sini saya pribadi pakainya yang diinisiasi nilainya. Buat carry out-nya dia sama sama kayak carry in, yaitu std logic juga 1 bit doang. Terus yang terakhir itu ada sumnya. Sumnya karena kita penjumlahannya 3 bit ya, sampai nanti hasil 3 bit. Kalau dia overflow nanti carry out-nya yang bernilai 1. Jadi ini ada std logic vector itu 3 bit down to 0. Gak usah kita inisiasi karena dia output. Oke, kurang lebih entity-nya kayak gini ya. Terus sekarang kita lanjut ke arsitekturnya. Nah, buat arsitekturnya kita pakai arsitektur struktural dari Rico, carry header ya. Terus di sini is begin, kita tutup arsitekturnya. Oke,
Nah, sekarang gimana caranya kita manggil komponen ini ke sini gitu, ke rangkaian yang ini. Nah, caranya kita tinggal definisi ulang aja entity-nya. Entity si full header ini ya. Kita ambil ini entity-nya. Terus kita definisiin di sebelum begin. Di sini nih. Kita definisiin ulang entity-nya. Oke. Nah, cuma kita ganti sekarang. Namanya itu bukan entity tapi jadi komponen. Nah, kita manggil komponen full header nanti di bagian begin-nya. Terus ini di full header-nya kita ganti juga jadi add komponen. Oke. Kita udah punya komponen full header di dalam top levelnya, nanti tinggal dipanggil aja. Terus sekarang kita tambahin intermediate signalnya. Buat intermediate signalnya itu ada di signal. Kita lihat lagi. Di sini ada C0 sama C1 kan, intermediate-nya. Jadi kita tulis aja biar gampang. Nanti ada sinyal C0 sama C1. Ya, mereka steady logic. Ini intermediate sinyal yang bakal kita pakai. Nah, terus sekarang kita bakal melakukan mapping atau port mapping. Jadi kita udah punya komponennya kan, kita bakal buat tiga full header, terus kita mapping portnya yang ada di dalam sama di luarnya. Caranya kita definisiin dulu yang pertama. Kita kasih label ada full header 1 gitu. Full header 1 ini dia kita panggil nama komponennya full header, terus kita lakuin yang namanya port map. Intinya ya dari port map ini adalah kita cuma menghubungin sinyal aja sebenarnya. Jadi misalnya nih, ini kan komponennya full header. Full header kan punya entity ini nih. Ada A, B sama carry in, S sama carry out. Terus ini entity gedenya nih, atau entity top levelnya. Nah sekarang gimana caranya kita menghubungin si input yang ada di entity top level ke entity komponen yang full header ini. Nah, itu pakai port map. Kita buat assign-nya itu bisa secara direct. Jadi kayak misalnya kita sebutin nanti A ini bakal di mapping sinyalnya dari A yang ini gitu, A0 gitu misalnya. Itu bisa kita direct kayak gitu. Atau kita bisa secara implisit. Jadi kalau misalnya implisit itu nanti kita cukup sebutin aja urutannya sesuai dengan urutan. Contohnya di sini kan ada A, B, carry in, sum sama carry out. Nah, kalau misalnya kita pengen indirect gitu ya, ibaratnya kita tinggal sebutin aja nanti buat input yang A-nya itu dia bakal dapat dari A0. Contoh kayak gini. Terus B-nya dia bakal dapat dari B0. Terus abis itu carry inputnya karena dia ini full header yang pertama, jadi carry-nya itu masih dari carry input, ya kan? Terus sum-nya karena yang bisa mini bit A0 dan B0, berarti sum-nya di sini sum 0. Terus yang terakhir adalah dia punya carry out-nya, ya. Kalau misalnya kita lihat full header 1 itu baca gini nih. Yang dia ada carry in, terus A0, B0, S0, terus carry out-nya di sini adalah C0. Jadi ini kita mapping ke C0. Oke, terus ini kita kopas saja sama ya. Sekarang kita rubah labelnya jadi ini full header kedua. Terus di full header kedua nih, sekarang berarti kita lihat ke sini nih. Full header yang B nih. Ini ada A1, B1 sama S1 kan. Nah, ini kita tinggal rubah aja. Di sini A1, B1, terus carry inputnya sekarang dari C0. Berarti jadi C0. Terus yang S-nya dia jadi S1 sama buat carry out-nya dia bakal ke C1. Oke, ini semuanya secara indirect nih, kita cuma ngikutin urutannya doang. Jadi A, B carry input, S carry out, yang ini nih, yang ada di komponen. Habis itu nanti A-nya diisi sama A0 buat full header yang pertama, dan seterusnya lah, di mapping aja yang gini. Kalau yang output, berarti cara bacanya itu nanti, ya yang output itu nanti S-nya, sum-nya itu bakalan ke S0. Kalau tadi kan A0 masuk ke A. Kalau misalnya output berarti nanti
S-nya ke S0 kayak gitu. Terus nanti di full adder ketiga, nah ini coba kita coba terapin yang pakai direct mapping nih. Oke, di sini ini berarti full adder ketiga. Kalau misalnya direct ya, ini kita bisa acak nulisnya. Contoh ini dihapus dulu. Ini kita lihat ya, yang full adder terakhir dia ada S2, A2, B2, carry inputnya C1, carry outnya yang C out nanti. Nah, kita bisa mulai dari, cara kita mulai dari sisi kanan sekarang. Carry outnya itu sama aja carry out, ya kan? Carry out itu sama aja carry out. Kali ini carry out dari komponen, maksudnya itu bakal jadi carry out dari top levelnya nanti. Terus ada lagi, berarti di sini komponen yang A-nya itu ngambil dari A2, ya, berarti kan full adder yang ketiga. Terus buat komponen B-nya itu ngambil dari komponen yang B2. Nah, terus sekarang carry inputnya, di sini carry inputnya kan dari C1. Nanti kan terus saja carry inputnya ngambil dari C1. Terus ini kayaknya udah semua ya. Oh, satu lagi sumnya ini bakal ngambil dari sum yang bit ke-2 atau bit yang ketiga, S2 aja. Nah, ini adalah hasil port mapping dari full adder-nya. Jadi kalau misalnya ini kita sintesis atau kita compile, nanti hasil rangkaian itu kayak gini nih, kurang lebih sama sih sebenarnya, sama persis ya. Dia penjumlahan 3 bit ya, 3 bit triple carry adder. Oh ya, ini ada yang kurang. Ini kita belum tutup bagian entity-nya. Sama ini harusnya nggak pakai itu. Oke, sekarang kita coba langsung aja ke simulasinya. Oke, buat simulasinya kalian bisa aja langsung buka model sim. Habis itu buat project baru, kalian bisa ke bagian new nih ya, new project. Nanti kalian bakal ada di tampilan yang kurang lebih sama. Nah, terus kalau udah dimasuk sini, ini tinggal add to project existing file. Jadi file yang tadi kita udah buat, top level sama foldernya bakal kita masukin ke sini. Kita cari aja. Nah, ini ada full adder sama top levelnya. Kalau ini top level namanya modul 5 ya. Terus ini langsung kita open aja. Oke. Nah, pas sudah masuk, tinggal di compile. Oke, dua-duanya berhasil ke compile ya, nggak ada masalah berarti ya. Ada full adder sama modul 5.var ini. Nah, sekarang kita bisa langsung simulasi. Yang kita simulasiin cukup modul 5-nya aja. Jadi kita simulate. Terus yang kita ambil yang ini aja ya, apa namanya, top levelnya. Nah, ripple carry adder. Sekarang kita bisa langsung add wave aja di bagian ripple carry adder ini. Di kanan, langsung bisa Ctrl W atau diklik itu bisa. Oke, nah ini sesuai ya. Sekarang kita udah punya inputan yang bit A aja sama bit B yang mau kita tambahin. Terus ya sisanya menyesuaikan, carry input dan lain-lain. Buat carry inputnya kita biarin 0 aja, karena pasti di pertama penjumlahan itu nilainya 0. Ya, jadi kita ubah sekarang A sama B nya aja. Contoh nih, sekarang kita mau kita force penjumlahannya itu 5 ditambah yang B nya ini 2. Hasilnya harusnya 7. Sekarang kita coba aja nih. Udah kita force, kita run. Oke, sekarang di bagian sumnya itu nilainya 111. Oke, berarti nilainya 7 kan. Nah, sekarang coba kalau misalnya terus carry out-nya di sini 0. Sekarang coba kalau misalnya nilai B-nya itu bukan 2 tapi 3. 3 berarti 0 1 1. Nah, ini kalau misalnya kita run, nah hasilnya itu 0 0 0 0 ya kan. Karena ya A sama B ini kalau misalnya kita jumlahin tadi kan 5 sama 3 hasilnya 8 kan. 8 itu kan 1 0 0 0.
makanya sumnya itu 000, tapi carry outnya dia nyala 1 di sini, yang tandanya dia ada overflow, nilainya itu 8. Nah sekarang coba kalau misalnya, coba lagi sekali lagi, ini kalau misalnya nilai A nya yang dirubah, kita force lagi, nilainya itu yang paling maksimal itu 111. Oke, ini berarti 7 ditambah 3, nilainya bakalan 10. Coba kita run. Nah, di sini kita punya carry out 1 terus 010 ya. 1010 itu berarti nilainya 10. Sama ya, bener ya berarti. Nah, kita berarti udah berhasil ngebuat rangkaian 3 bit triple carry header pakai arsitektur model struktural ya, yang komponennya itu full header. Nah, buat selanjutnya teman-teman bisa